Hembusan angin pagi terasa lembut di kulit. Jalu menikmati suasana pagi yang terus merangkak naik mengikuti putaran waktu dengan setia. Sambil menikmati hembusan angin yang memainkan anak rambutnya, Jalu duduk di balai depan berteman singkong rebus dan segelas kopi. Sesekali matanya memandang aneka rindangnya pepohonan yang tumbuh di depan rumah Kong Leman. Semalam, atas perintah dari Kong Haji Ubay, Jalu diantar ke rumah ini oleh Opik, Isnen, dan Lamet. Kong Leman menerima kedatangan mereka di malam buta dengan kening berkerut, menandakan rasa heran di hati. Tak lama kemudian, lelaki yang nampak gagah di usianya yang tidak muda lagi, tersenyum lepas setelah membaca isi surat dari Kong Haji Ubay, yang ditulisnya dengan huruf Arab gundul. Akhirnya mereka disuruh menginap di rumah Kong Leman. Dan pagi-pagi sekali, sehabis melakukan sholat subuh, Opik dan dua sahabatnya meninggalkan rumah Kong Leman. Sementara Kong Leman pergi beberapa saat kemudian. Sebelum pergi, Kong Leman berpesan kepada Jalu untuk tetap di rumah menunggu kepulangannya. Jalu tersenyum mengingat itu semua. Lalu tangan kekarnya mengambil sepotong singkong rebus. Lagi asik-asiknya menikmati singkong rebus, tiba-tiba muncul 3 orang pemuda berpakaian pangsi. "Mana Kong Leman?" hardik salah seorang sambil bertolak pinggang. Kong Leman pergi dari hari masih gelap, terang Jalu dengan santai. "Kemana perginya? Apa dia sengaja ngumpet lantaran males bayar utang?" kata lelaki itu lagi dengan mata melotot. Jalu garuk-garuk kepala mendengar celotehan orang yang berdiri sombong di hadapannya. "Napa lu pakai garuk-garuk kepala? Rupanya kepala lu banyak kutunya ya?" ujar lelaki tegap itu sambil tertawa ngakak, disusul oleh 2 temannya yang ikutan tertawa terbahak-bahak. "Bangun lu, pantangan bagi gua buat mukul orang yang kagak siap." Tope menyeringai ganas sambil bertolak pinggang dengan angkuhnya. Tanpa menunggu permintaan Tope untuk kedua kalinya, Jalu segera mengangkat tubuh. Bangkit dari duduk sambil menyembunyikan senyum di bibirnya. Melihat Jalu sudah berdiri tegak, tanpa babi bu lagi, Tope langsung mengirimkan kepalan tangan ke wajah Jalu. Ada angin yang berkesiur mengiringi gerakan tangannya. "Rupanya nih orang pengen tampang gua remuk," batin Jalu sambil menghindari serangan tersebut. Begitu menyadari bahwa pukulannya tidak mengenai sasaran, tangannya langsung bergerak cepat membentuk tebasan yang mengarah ke leher Jalu. Lagi-lagi Jalu bergerak cepat dan memiringkan wajahnya, hingga tebasan tangan Tope hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah ganteng Jalu. Menyadari bahwa serangannya yang kedua kalinya kembali tak berhasil, tak berputus asa, Tope kembali mengirim pukulannya ke arah dada. Sambil menelan ludah, Jalu menangkis serangan itu. Dia pun menggerakkan kakinya menyapu kaki kanan Topa dengan cepat. Melihat Jalu yang menahan pukulannya sambil balas menyerang dengan gerakan menyapu kaki kanannya, Tope segera menghindar dengan melompat ke kiri. Jual beli pukulan, tendangan, dan gerak sapuan kaki itu membuat Syukur mengangguk-anggukkan kepala. "Boleh juga nih anak," batin Syukur dengan tatapan terus tertuju pada gerakan Tope dan Jalu. "Serangan Tope kayaknya nggak ada yang kena," bisik Arif ke telinga Syukur, yang terus memandangi perkelahian sengit di dekat balai. "Serangan Jalu juga hanya mengenai tempat kosong," sahut Syukur sambil terus memperhatikan Tope dan Jalu yang saling jual beli serangan. Ciaat, Tope mengirimkan pukulan dengan deras ke arah Jalu. Tapi dengan kecepatan penuh Jalu menunduk sambil maju selangkah. Menyadari bahwa Jalu akan mengambil kakinya, Tope segera mengganti gerakannya. Tangannya yang tadi memukul, kini nampak menyikut dengan cepat bergerak turun, tepat ke arah batok kepala Jalu yang menjadi sasarannya. Menghindari serangan itu, dengan cepat Jalu bergerak ke samping sambil mengirimkan tendangannya. Tendangannya mengenai tempat kosong, karena Tope cepat menghindar dengan menggelengkan badan. Selanjutnya kepalan tangan Tope meluncur deras ke arah wajah Jalu.
Ketika kepalan tangan itu berjarak sejengkal dari raut wajah ganteng Jalu, lelaki ganteng berbadan atletis itu menangkap kepalan tangan Tope dengan cepat. Jemari tangannya yang kokoh mencengkeram kepalan tangan Tope dengan kuat. Jalu langsung menariknya. Setelah beberapa detik sebelumnya, Jalu menggeser tubuhnya ke kanan. Tak ayal, tubuh Tope meluncur deras untuk mencium pagar rumah Kong Leman. Tapi sebelum semuanya terjadi, Syukur dengan cepat melompat dan menangkap tubuh Tope. Sehingga temannya itu tidak terjerembab mencium pagar. Sementara Arif yang melihat Syukur sudah turun ke gelanggang, segera bersiap untuk menyerang Jalu. Waduh, kudu ngadepin 3 orang nih, batin Jalu sambil garuk-garuk kepala. Jangan Rif, pinta Syukur kepada Arif yang kelihatannya ingin menyerang Jalu. Mendengar perintah Syukur, Arif menarik kaki kirinya yang sudah siap untuk mengirimkan serangannya. Melihat gerakan Arif, Syukur mengangguk pelan, sementara Tope sudah berdiri di samping Syukur dengan napas memburu. Sementara hati kecilnya mengucapkan alhamdulillah sambil mengatur napas. Untung gua segera ditolongin Syukur. Kalau enggak, gua udah nyium pagar dah. Bisik hati kecil Tope sambil garuk-garuk pala. Sementara rasa heran dan bingung menyelimuti hati Jalu. Merasa heran melihat kelakuan 3 pemuda yang mengaku sebagai centeng plus tukang tagih utang. Ada apa ini? Bisik hati kecil Jalu bertanya-tanya. Kemudian, dengan langkah gagah Syukur menghampiri Jalu. Setelah berdiri berhadapan, lelaki gagah itu segera mengulurkan tangannya kepada Jalu. Nama gua Syukur, ujarnya dengan tangan terus menggantung. Akhirnya, dengan penuh waspada Jalu menerima uluran tangan dari Syukur. Jalu, sahut Jalu ketika merasakan salaman yang hangat dari Syukur. Iya, gua udah tahu dari Kong Leman, sahut Syukur sambil melepaskan genggaman tangannya. Yang tadi bersambut pukulan ama elu namanya Tope, sedang yang atunya Arif. Lanjut Syukur sambil menunjuk ke arah Arif. Tapi Kong Leman benar-benar kagak ada di rumah. Terang Jalu yang merasa aneh, melihat kelakuan ketiga centeng tukang tagih utang yang ada di hadapannya. Ketiga orang itu tertawa ngakak mendengar ocehan Jalu. Lalu tanpa disangka dan diduga, ketiga anak muda itu langsung duduk di bibir balai dengan santainya. Melihat kelakuan 3 orang centeng yang masih muda-muda itu, Jalu hanya bisa menatap dengan tatapan janggal. Ngeliatinnya jangan ampe begitu amat, ujar Tope sambil nyengir kuda. Gua, Syukur, dan Arif adalah murid dari Kong Leman. Lanjut Tope menjelaskan. Murid Kong Leman, emang dia guru silat? Tatap Jalu sambil melontarkan pertanyaan beruntun. Iya, sahut Syukur membunuh rasa penasaran Jalu. Tadi sebelum pergi ke rumah temannya di kampung baru, Kong Leman datang ke rumah Arif. Kong Leman minta Arif nyampe gua dan Tope buat nemenin elu. Lanjut Syukur sambil mengambil singkong rebus yang tinggal beberapa potong. Ini hari pertama Maria membuka kembali warung gado-gadonya. Setelah sebelumnya, Maria dibantu Fatma dan Sukri membereskan dan membersihkan warung, yang hampir seminggu tutup dan tidak keurus. Rupanya banyak yang kangen ama gado-gado elu. Senyum Fatma kepada Maria, melihat beberapa orang yang sedang asyiknya menghirup kopi dan makan gado-gado. Alhamdulillah, sahut Maria sambil mengelap tangan, sementara bibirnya menyunggingkan seulas senyum bahagia. Gado-gado buatan Maria emang sedap. Sukri buka suara sambil menyembunyikan tawanya. Lanjutnya sambil membanting pantat di kursi panjang. Sebenarnya sih, kalau mau bicara jujur, mereka pada kangen ama Maria yang demplon dan cakepnya nggak ketulungan. Fatma tertawa ngakak mendengar ocehan Sukri. Pikiran lu emang mau mencong aja. Maria mencubit pinggang Sukri dengan keras. Sementara wajahnya merah dadu, menahan perasaan malu dan senang yang menari-nari di lubuk hati terdalamnya. Sakit tapi enak, kata Sukri yang mengusap-usap pinggangnya yang kena cubitan Maria. Pikiran emang kagak bener.
Fatma terkikik geli ke arah Sukri. Elu pada kurang percaya ama gua. Apa perlu gua tanyain satu-satu itu orang? Kata Sukri sambil tertawa lebar. Sambil menunggu beberapa orang yang sedang makan gado-gado, ataupun sedang makan ubi ketela ditemani segelas kopi. Sukri dan dua orang gadis cantik itu terus ngebanyol. Sesekali terdengar tawa renyah dari mulut mereka. Obrolan lepas itu mendadak berhenti ketika ada pembeli yang memasuki warung. Tetapi rasa khawatir langsung tergambar di hati Sukri. Begitu melihat siapa yang datang. Mereka adalah Mandor Junet dan dua centeng setianya, Awi dan Cecep. Mau ngopi apa mau makan gado-gado Bang Mandor? Tanya Sukri dengan ramahnya. Mandor Junet yang sudah duduk di bangku panjang, diapit oleh Awi dan Cecep, dua centeng setianya, tersenyum sinis pada Sukri. Bukannya menjawab pertanyaan Sukri, Mandor Junet balik bertanya dengan pandangan meremehkan. Udah lama lu kerja di sini? Tanyanya kepada Sukri. Mendapat balasan pertanyaan dari Mandor Junet, pemuda bergigi gondrong itu hanya bisa garuk-garuk kepala. Saya gak kerja di sini Bang Mandor. Hanya bantuin Maria buat bersih-bersih warungnya yang baru buka, sahut Sukri akhirnya. Rupanya, melihat suasana yang tidak nyaman dan bisa mengganggu pengunjung yang lain, Maria segera menghampiri Mandor Junet dengan senyum sumringahnya. Maaf Bang Mandor. Bang Mandor mau ngopi apa mau makan? Senyum Maria yang berdiri di samping Sukri. Nah, kalau begini kan enak. Hilang deh capek di badan gua. Mandor Junet tertawa lebar. Matanya nakal memandangi tubuh montok Maria. Bikinin gua gado-gado lontong. Jangan lupa bikin juga buat Awi dan Cecep. Tatap Mandor Junet dengan sorot mata penuh nafsu. Maria tak menanggapi kelakuan Mandor Junet. Dia hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Kemudian meninggalkan tempat itu sambil menarik pergelangan tangan Sukri. Emang botoh tuh perempuan. Pantesan Bang Jabrik ampe tergila-gila. Kata Cecep setelah Maria dan Sukri hilang dari hadapan mereka. Sayang tuh perempuan dimauin ama si Jabrik. Kalau nggak mau udah gua jadiin bini yang ketiga. Ujar Mandor Junet sambil tertawa. Sementara matanya dengan nakal memandangi wajah cantik Maria yang sedang sibuk membuat gado-gado lontong. Gua rasa kalau kagak inget Kong Haji Ubay bersahabat cukup baik ama Babah Ong. Udah disikat dari dulu ama Jabrik tuh anak. Awi ikut buka suara. Sementara tangannya mengambil bakwan goreng. Mendengar nama Jabrik disebut oleh Awi, Mandor Junet hanya bisa garuk-garuk kepala sambil menelan ludah. Sementara hatinya memaki Jawara Kulon yang jadi tukang pukul andalan di rumah Babah Ong. Namun, siapa sangka kalau yang lagi diomongin tiba-tiba memasuki warung Maria. Jabrik melangkah dengan pongahnya diikuti oleh Midun, Jakar, dan Jayadi. Emang panjang umur tuh orang, baru aja diomongin. Udah muncul batang hidungnya. Bisik Awi kepada Cecep. Ya dia juga nongol. Bakal rame dah nih warung. Sumut Mandor Junet dalam hati. Sementara senyum palsu mengembang di bibirnya menyambut kedatangan Jabrik bersama anak buahnya. Ada di sini juga Dor? Tanya Jabrik sambil duduk di depan Mandor Junet. Ngaso di sini sambil makan. Dari pagi gua keliling. Tapi orang kampung cuma bisa menggeleng ketika gua tanya soal Jalu. Sahut Mandor Junet. Sama. Ujar Jabrik, gua juga abis keliling kampung nanyain tuh cecunguk ama para penduduk. Tapi jawabannya cuman gelengan kepala. Jabrik mengetuk-ngetuk pinggir meja. Ngomong-ngomong, perempuan lu makin botoh aja. Tawa Mandor Junet mengalihkan pembicaraan. Kalau kagak botoh mana gua mau. Sahut Jabrik seraya melambaikan tangan ke arah Maria. Maria menghampiri Jabrik. Diiringi tatapan khawatir yang terpancar dari bola mata Fatma dan Sukri. Mau makan apa mau ngopi Bang? Tanya Maria setelah berada di samping Jabrik. Tolong bikinin kopi 4. Sahut Jabrik dengan sopannya. Baik Bang. Sahut Maria sambil meninggalkan tempat itu.
Kelakuan Jabrik bikin mandor Junet dan dua tukang pukulnya heran. Sopan banget lu jadi orang. Bisik mandor Junet yang tak mampu menyembunyikan rasa herannya. Ya kalau gak ngerti gua sopan santunin. Jangan salahin gua kalau ampe bertindak kasar. Sahut Jabrik yang terus memandangi pinggul Maria sambil menelan ludah. Mandor Junet tertawa garing mendengar jawaban Jabrik. Tak lama kemudian Maria datang dengan membawa nampan berisi 4 gelas kopi pesanan Jabrik. Gua pikir elu belum mulai dagang Mar, kata Jabrik pada Maria yang meletakkan segelas kopi di hadapannya. Baru tadi pagi mulai dagang lagi bang, senyum Maria dengan manisnya. Jabrik cuma menganggukkan kepala, sementara mandor Junet yang duduk di depan Jabrik kembali menelan ludah melihat kecantikan alami di wajah Maria. Dari pagi gua keliling nanyain ke orang-orang kampung soal Jalu. Jawaban mereka hampir sama, gelengan kepala. Kata mandor Junet memecahkan kebisuan di antara mereka. Sama. Gua juga abis keliling. Nagih utang sekalian nanyain soal Jalu. Jawaban mereka hampir sama. Semuanya pada bilang gak tahu lantaran gak kenal. Timpal Jabrik sambil menghembuskan asap rokoknya. Kacau juga nih urusan. Mana Demang Kohar udah marah-marah lagi. Dia ngasih gua waktu seminggu buat nemuin tuh orang. Mandor Junet menghembuskan napas gusar. Pala gua juga pusing. Biar bagaimana juga. Anak entu yang udah matiin Somat sama Kuple. Gigi geraham Jabrik bergemeletup. Menahan rasa kesal yang tiba-tiba membuncah memenuhi dada. Kalau gua belum minum darahnya, kayaknya gua kagak bakalan puas. Lanjut Jabrik sambil memukul-mukul meja dengan tangan terkepal. Ngomong-ngomong, gua mau ngelanjutin tugas dari Babah Ong nih. Buat nagih utang ke orang-orang kampung. Ujar Jabrik sambil bangkit dari duduknya. Gua juga mau ke tempat Demang Kohar buat laporan. Sahut mandor Junet sambil menghabiskan sisa minum di gelasnya. Jabrik segera menghampiri Maria. Diserahkan beberapa keping uang logam kepada Maria. Lebihnya bisa lu kasih buat Sukri dan Fatma yang udah ngebantuin lu. Senyum Jabrik sambil mengusap-usap dagunya. Makasih banyak bang. Senyum Maria. Karena dia tahu benar si Jabrik bakal ngamuk kalau pemberiannya tak diambil. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya, mandor Junet menyembunyikan senyum sinisnya. Dia pun segera mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi dari Jabrik. Sambil pasang senyum termanis yang dia punya, mandor Junet berkata, ini uang buat bayar gado-gado. Sisanya buat lu nambahin modal warung. Maafin gua yang kagak bisa datang tahlilan. Lantaran banyak kerjaan di kampung Rorotan. Kata mandor Junet panjang lebar dengan ramahnya. Karena tak tahu harus bagaimana lagi bersikap. Akhirnya Maria juga mengambil uang yang disodorkan mandor Junet. Makasih atas kebaikan Bang Jabrik dan Bang Mandor. Semoga rezekinya semakin lancar. Kata Maria akhirnya. Dipaksakan bibirnya untuk mengembangkan senyum. Mandor Junet mengangguk senang sambil melangkah meninggalkan Maria. Sementara Jabrik hanya mendengus gusar melihat kelakuan mandor Junet yang menurutnya kurang ajar itu. Jabrik pun meninggalkan warung Maria dengan langkah lebar. Mulutnya terkunci rapat, sementara di belakangnya mengekor Midun, Jakar, dan Jayadi. Waktu nagih utang di rumah Maui, lelaki setengah baya itu bercerita kepada Jabrik. Waktu abis tahlilan di rumah Kong Haji Ubay, dia yang sudah menahan kencing segera berlari ke kamar mandi, yang ada di belakang rumah Kong Haji Ubay. Tanpa sengaja matanya melihat seorang pemuda ganteng lagi duduk di balai yang ada di dapur. Lelaki yang gak ikut tahlilan itu berbadan tegap dan rambutnya gondrong. Apa mungkin orang itu si Jalubang? Tanya Maui dengan kening berkerut. Sambil menatap tajam ke arah Maui, Jabrik mengusap-usap gagang goloknya. Seakan memberi pesan, kalau cerita itu yang benar kalau gak mau mampus. Lu yakin dengan penglihatan lu? Tanya Jabrik akhirnya, sementara matanya terus menatap dengan tatapan tajam. Ya, yakin bang.
Sahut Maui yang tak mampu menyembunyikan rasa gugupnya. Ada yang berdesir di hati Maui saat melihat Jabrik mengusap-usap dagunya. Sedetik kemudian Maui tersenyum senang ketika melihat Jabrik yang biasanya angker itu tertawa girang. "Lu jangan lagi cerita soal ini ya kepada orang lain," kata Jabrik sambil menepuk-nepuk pundak Maui. "Kagak bang, kalau emang mau abang begitu saya mah nurutin aja," sahut Maui. Mendengar jawaban Maui, Jabrik tertawa senang. Lalu ia mengambil sekeping duit dan diberikan kepada Maui. "Terima kasih bang," sahut Maui dengan hati senang. "Lu sering-sering dah main ke rumah Kong Haji Ubay. Kalau ada berita soal Jalu, lu sampein ke gua biar gua kasih persenan lagi." "Baik Bang Jabrik." Maui tersenyum senang mendengar janji dari Jabrik. Setelah meninggalkan rumah Maui, Jakar yang bingung dengan sikap Jabrik langsung mengeluarkan unek-uneknya. "Ngapa kagak langsung kita satronin aja rumah Ji Ubay?" tatap Jakar dengan heran. "Gua punya rencana sendiri. Lagian yang dilihat Maui itu belum tentu si Jalu," terang Jabrik sambil terus melangkah menjauh dari rumah Maui. "Jadi rencana selanjutnya soal Jalu gimana bang?" Midun yang dari tadi mingkem aja buka suara. "Biar aja si Maui jadi mata-mata kita. Yang penting berita ini jangan sampai kesebar," terang Jabrik penuh tekanan. Ketiga anak buahnya itu hanya mengangguk tanda mengerti apa yang dimauin Jabrik. Di siang bolong yang semakin tua, angin berhembus dengan kencangnya, membuat ujung-ujung ranting pepohonan rindang yang tumbuh di depan rumah Haji Dilah bergerak ke kanan dan ke kiri dengan liarnya, memunculkan sedikit kesejukan di siang bolong yang dirasakan Haji Dilah, Haji Ubay, dan Kong Leman. "Terus rencana lu terhadap Jalu gimana Ji?" tatap Haji Dilah kepada Haji Ubay setelah menghembuskan asap rokok yang memenuhi rongga mulutnya. "Gua juga gak tahu rencana gua selanjutnya," sahut Haji Ubay jujur. "Cuma anehnya, gua merasa dekat aja sama tuh anak," lanjutnya mengeluarkan isi hatinya terhadap Jalu. "Itu sebabnya Jalu lu kirim ke tempat gua?" tanya Kong Leman sambil tertawa. Lalu lanjut Kong Leman ketika melihat saudara seperguruannya itu menganggukkan kepala. "Dalam keadaan yang carut-marut begini, kita harus lebih banyak menggunakan otak ketimbang perasaan." "Gua ngerti maksud lu," sahut Haji Ubay sambil balas menatap Kong Leman. Hening sejenak, suara dedaunan dan ujung ranting yang saling bergesekan tertiup angin, menjadi simfoni alam yang indah dan sedikit melahirkan rasa sejuk. "Jadi rencana selanjutnya gimana?" tanya Haji Dilah setelah meminum kembali sisa kopinya. "Rencana kita terus jalan seperti adanya. Jangan terburu-buru, sebab sikap terburu-buru cuma melakukan banyak penyesalan," sahut Kong Haji Ubay dengan bijak. Melihat Haji Dilah dan Leman menganggukkan kepala tanda setuju, Haji Ubay pun kembali bercerita tentang si Jalu. Bahwa lelaki ganteng itu datang ke kampung ini lantaran kebetulan semata. Dia ingin membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Sayang dia belum tahu siapa orang yang telah menghabisi ayah ibunya. Kong Leman dan Haji Dilah mengangguk-angguk mendengar cerita Haji Ubay. "Menurut perasaan gua sih dia itu orang baik. Dia membunuh Kuple dan Somat karena kedua centeng itu mau membunuhnya sepulang dari tahlilan di rumah gua. Dan dendam di hatinya semakin menyala. Karena sebelum mampus si Kuple sempat ngomong kalau yang bunuh nyaknya Maria itu si Jabrik," kata Haji Ubay panjang lebar. "Karena di kampung ini gak aman, maka tuh anak lu kirim ke tempat gua," tanya Kong Leman dengan entengnya. Haji Ubay menganggukkan kepala. Ada tawa kecil di mulutnya. "Dari muda dulu, akal lu emang banyak Ji," kata Leman memuji, sambil ngambil ubi goreng yang ada di meja. "Tapi ngomong-ngomong, Jalu itu orang mana? Dan siapa nama orang tuanya?" tanya Haji Dilah dengan setelan serius. Mendengar pertanyaan dari Haji Dilah, Haji Ubay hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Elu ditanya?" Bukannya ngejawab malah garuk-garuk pala.
Tatap Leman yang jadi ikutan penasaran. Masih mending gua garuk-garuk kepala daripada gua garuk-garuk pantat, sahut Haji Ubay sambil tersenyum. Mendengar jawaban dari Haji Ubay yang rada mencong, dua sahabatnya itu tertawa ngakak. Lalu, kata Haji Ubay dengan mode serius, soal itu gua belum tahu pasti. Lantaran gua belum ngomongin soal itu ama dia. Lagian, kan tuh anak sekarang tinggal di rumah Leman. Biar Leman dah yang nanya. Ujar Haji Ubay sambil menatap Leman. Minta persetujuan teman seperguruannya itu. Mendengar omongan Haji Ubay, Leman tertawa garing. Sementara Haji Dila hanya mengangguk-anggukkan kepala. Obrolan tiga sahabat juga saudara seperguruan itu mendadak berhenti ketika melihat kedatangan 5 orang opas yang melangkah tegap menuju ke arah mereka. Lagi ada tamu rupanya. Senyum Kapten Hans ke arah Haji Dila. Iya, mereka temen gua sejak muda dulu. Jelas Haji Dila. Kapten Hans hanya mengangguk. Sekilas mata tajamnya melihat ke arah Haji Ubay dan Kong Leman. Haji Dila menawarkan Kapten Hans untuk duduk dulu, tapi ditolak dengan halus. Menurutnya, dia dan para opas lainnya sedang mencari buronan company yang bernama Jalu. Kalau kowe orang melihat anak baru di kampung ini, harus segera lapor company atau opas ya. Pesan Kapten Hans kepada Haji Dila. Kalau boleh tahu siapa orang itu, Tuan Hans. Tatap Haji Dila dengan kening berkerut. Kapten Hans tertawa kecil mendengar pertanyaan Haji Dila. Kemudian katanya di ujung tawa, dia punya nama Jalu. Masih muda dan berambut agak gondrong. Dia penjahat yang cukup berbahaya. Orang itu sudah membunuh centeng dari Babah Ong. Gak tanggung-tanggung 2 centeng yang terkenal jago itu mampus di tangannya. Setelah sebelumnya si begundal itu membunuh perempuan tua. Mendengar jawaban Kapten Hans, Haji Ubay dan Leman langsung menelan ludah, membasahi kerongkongannya yang mendadak terasa kering. 3 pasang mata milik Haji Dila, Haji Ubay, dan Leman terus menatapi punggung Kapten Hans dan pasukannya yang kian menjauh. Rupanya nama Jalu sebagai penjahat di mata penjajah Belanda sudah cukup tenar. Hingga Menir Van Wajik mengerahkan semua opas yang ada di tiap kampung untuk mencarinya. Kata Haji Ubay dengan nada gusar, ketika Kapten Hans dan pasukannya sudah meninggalkan mereka. Mendengar ocehan Haji Ubay, Haji Dila hanya menghela napas. Ampe hari kiamat nanti, yang namanya kebenaran akan selalu bertentangan dengan kebatilan. Ujar Leman sambil menghembuskan napas. Membuang bongkah kegundahan yang ada di hatinya. Terus langkah kita selanjutnya gimana? Tanya Leman sambil menatap tajam. Menurut gua sih, sahut Haji Dila, kita lihat aja perkembangan selanjutnya. Sementara elu tetap selidikin asal-usul Jalu. Lanjut Haji Dila sambil kembali menyundut sebatang rokok. Gua setuju ama pendapat lu, sahut Haji Ubay menanggapi pendapat Haji Dila. Elu kalau ngomong dari dulu nggak ada salahnya. Haji Ubay terkekeh ke arah Leman. Kong Leman yang tahu kalau lagi dicandain Haji Ubay cuma nyengir kuda. Kayaknya nih hari obrolan kita sampai di sini aja. Nanti kita sambung lagi. Kata Kong Leman lagi ketika menyadari siang sudah semakin tua. Insya Allah 2 mingguan lagi deh gua main ke rumah lu ama Haji Ubay. Kata Haji Dila kepada Kong Leman. Lelaki yang masih nampak gagah meski usianya hampir berkepala 6 itu mengangguk, sambil bangkit dari duduknya. Tak lama kemudian Kong Haji Ubay mengikuti gerakan Kong Leman, dan menjabat erat tangan Kong Haji Dila. Kong Haji Dila memandangi punggung saudara seperguruannya yang terus melangkah meninggalkan rumahnya. Ada sebaik doa yang menggema dalam hatinya. Berharap Haji Ubay dan Leman mendapatkan karunia kesehatan dan tetap istiqomah di jalan kebaikan demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.